Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, saya hari ini, malam ini saya mendapatkan satu tulisan yang ditulis di satu grup milik Master Dirga Dadali. Saya tidak mendapatkan langsung di sana, saya bukan anggota ya, tapi saya mendapatkannya dari seseorang yang kemudian dikirimkan melalui WA kepada saya. Coba kita baca ya WA-nya ya. Ini dia teman-teman yang saya dapatkan di WA dari seorang teman, tertulis seperti ini. Dalam grup telenya, Master Dirga Dadali menyampaikan ini. 1. Prabowo, ini berarti manajemen ya, pimpinan dari manajemen ya, dari PT Future Viewtech kalau ini. Kemudian Noval, ini Pak Ahmad Noval berarti. Kemudian Wilbur, kemudian Yunita beserta suaminya. Tidak tahu nama suaminya dia. Kemudian atau tahu nama tapi nggak tahu kalau itu suami. Kemudian Semi dan atau Samuel, Ferry Kunya, Dima Hendrik, Chris Corp. Ini saya pengen ketawa ini Chris Corp. Chris Corp itu bukan nama kali, bukan nama seseorang itu nama channel. Udah Luis Ridwan, Effendi Larasendu, Yusuf, Fernando, tumbuk gak jelas ini. Alexios, Miftahul, Andi Marwan, Budarna, Silver Ana, Anton Petra. Jadi nyebut nama-nama seperti itu, nama-nama disebutnya ada yang double, ada yang nggak jelas, nggak spesifik. Itu kalau melaporkan misalnya, ini lapor ya, karena ini kaitannya dengan undang-undang berarti akan melaporkan. Tapi kalau melaporkan dengan cara seperti ini, salah alamat. Oke, tidak apa-apa, biar aja kita baca dulu. Selain itu, menurut Mahkamah Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dimaknai selaras dengan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Asal Anda tahu saja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah undang-undang tentang monopoli. Undang-undang tentang monopoli. Monopoli itu apa sih? Dari monopoli itu salah satu bentuk dari persaingan pasar, persaingan tidak sempurna. Ada di dalam dunia ekonomi itu namanya pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna itu ya bersaing dengan secara alamiah, secara biasa. Bersaing, masing-masing yang mempunyai perusahaan kemudian memproduksi barang, ternyata ada perusahaan lain yang memproduksi barang yang identik. Kemudian mereka bersaing atau sama, bisa jadi sama atau identik, pokoknya pembelinya berarti sama. Itu kemudian bersaing. Bersaing bisa dari kualitasnya, bersaing dari pelayanannya, bersaing dari harganya, macam-macam cara bersaing. Bersaing dengan cara membaguskan iklannya, apa sajalah.
Kemudian ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini macam-macam, ada monopoli, ada oligopoli, ada monopsoni ya. Jadi undang-undang ini terkait khusus tentang pasar monopoli. Nah, pasar monopoli salah satunya terjadi karena diberikan oleh negara. Contoh, perusahaan listrik negara, penyuplai listrik kepada masyarakat itu hanya PLN. Itu namanya monopoli. Tapi monopoli ini diberikan oleh negara. Kemudian transportasi kereta api hanya dimiliki oleh PT KAI. Ini BUMN milik negara juga. Itu monopoli juga. Jadi bisa terbayang ya, seperti itu monopoli. Nah, kemudian supaya kita lebih percaya ya, Anda lebih percaya, saya bukakan Google aja, saya baca supaya ini datanya akurat, jadi nggak sekedar saya ngomong nanti dikira nggak ngerti ngomongan gitu. Jadi supaya tidak dituduh asal ngomong, nah ayo kita saksikan di Google ya, kita buka Wikipedia. Menurut Wikipedia, pasar monopoli adalah berasal dari bahasa Yunani monos artinya satu dan polein artinya menjual. Jadi pasar monopoli diartikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau tahu, monopoli ini biasanya terjadi karena apa? Kita tulis di sini. Monopoli perdagangan, sebentar, karena ini ada nih. Kita akan baca, ini langsung dari Google ya. Udah gini aja, ini brainly.co.id. Monopoli perdagangan terjadi karena pemberian negara. Monopoli merupakan suatu historical accident. Karena monopoli tersebut terjadi karena tidak sengaja dan berlangsung karena proses alamiah yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait di mana monopoli itu terjadi. Oke teman-teman, sudah tahu semua ya, seperti itu. Monopoli itu seperti itu ya. Kemudian kita balik ke sini lagi, kita buka, kita baca lanjutan dari WA yang saya terima ini. Dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE UITE ya, yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalian hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas hak kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 undang-undang ini dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Teman-teman, lucu ya? Lucu sekali. Di situ dia menyebutkan 3 undang-undang.
Tiga undang-undang. Yang satu undang-undang tentang monopoli, yang kalau dia mau menjerat itu nama-nama tadi, mereka dianggap bersekongkol untuk melakukan monopoli. Kan aneh. Monopoli itu misalnya video kemudian bersekongkol dengan CNBC misalnya, atau bersekongkol dengan Facebook, atau bersekongkol dengan YouTube, atau semuanya bersekongkol jadi satu. Itu bisa jadi satu monopoli. Ini kan nggak ada terjadi itu. Malahan YouTube itu bersaing secara sempurna dengan Facebook, secara sempurna dengan YouTube, secara sempurna dengan TikTok, bersaing secara sempurna dengan semua media-media yang ada iklan di situ. Ya kan? Dianggap monopoli model opo. Ramudeng wih. Aku heran bener ini. Yang namanya Dirga Dadali. Ora mudeng tapi PD-nya luar biasa. Monopoli ora mudeng. Aduh, ora tahu kuliah ekonomi ini. Oke. Lanjut ke Undang-Undang ITE. Dia menuduh menyebarkan berita bohong. Berita bohong yang mana? Oke, boleh kalau itu mau laporkan aja. Berita bohong yang mana? Berita bohong. Aduh, kacau sekali ini. Cara pikirnya itu loh, kacaunya luar biasa. Jalan pikirannya itu bagaimana gitu. Jadi oke lah, kalau memang mau laporkan dan itu undang-undangnya, yakin, seneng saya mau lihat. Namanya banyak yang salah semua malah. Nggak akan nyampe orangnya. Kemudian, aduh, harusnya nggak saya kasih tahu ya. Tapi ini cuma dagelan, nggak mungkin itu dilakukan. Kalaupun dilakukan, salah alamat. Kemudian yang ketiga, tentang undang-undang money laundry. Saya menanyakan kemarin, kalau memang dianggap money laundry, tunjukkan di mana duit itu disimpan, dari mana uang itu berasal, lalu bisa ada di rekening yang sekarang disimpan, itu dengan cara bagaimana? Katanya dengan V Plus dibuka, kemudian orang-orang beli itu money laundry. Kok gendeng temen ya? Itu duit dari orang-orang yang beli. Kalau perusahaan V Plus mau dianggap money laundry, lah wong V Plus itu ya penyedia barangnya dipesan dari sebuah pabriknya berizin, semuanya lengkap, V Plusnya sendiri berizin, yang beli orang-orang yang dengan sengaja membeli, tahu bahwa barang itu memang barang dijual di sana. Ada websitenya juga sampai sekarang masih terbuka, tidak diblok. Pusing nggak kalau mikir kayak gitu? Aduh, kepedean, tapi rak mudeng. Terus itu tujuannya apa itu nulis kayak gitu di Telegram? Nge-move orang-orang yang pada nggak ngerti juga, sama seperti dia. Orang nggak ngerti, nge-move orang nggak ngerti, ya udah jadi lelucon. Saya guyu, tawa kalau baca kayak gitu. Oke, teman-teman VTuber ya, itu tak tunjukkan, itu saya lihat itu. Kalau benar itu Master Dadali yang nulis, sungguh keren, sungguh luar biasa detailnya.
Oke, tidak apa-apa. Ini kita anggap sebagai lelucon saja menjelang tidur. Dan saya mau mengomentari sedikit ya. Dunia ini memang rupa-rupa. Dikatakan al-jununu fununu. Orang gila itu macam-macam. Al-junun funun. Orang gila itu macam-macam bentuknya. Jadi lihat kayak gitu ya anggap saja lelucon. Saya kira itu saja ya. Saya sungguh hanya ingin mengomentari sebuah WA yang merupakan tulisan si burung Dirgada Dali di grup Telegram dia, yang kemudian dicomot oleh seseorang teman saya, dikirimkan kepada saya untuk minta komentar. Ya udah, ini komentarnya. Gitu aja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap menggunakan kewarasan. Ojong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.